Swastiastu, pemirsa Suara Dharma yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mewawancarai salah seorang siswa Pasraman Wiradharma Palu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada umat Hindu secara umum di lapangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan ada seorang siswa yang akan kami tanyakan atas nama Imade Arimas. Om Swastiastu. Ya, bagaimana kabar Arimas? Astungkaro, baik-baik Pak. Oke, ya, Bapak ingin bertanya kepada Arimas beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh masyarakat di lapangan, yaitu bagaimana pandangan Arimas kalau ada orang bertanya bahwa agama Hindu itu memuja banyak Tuhan. Apakah benar seperti itu? Kalau menurut agama Hindu, Ya, menurut ajaran yang pernah saya baca, kalau agama Hindu itu tidak memuja banyak Tuhan. ya, Karena dalam ajaran agama Hindu mengenal dengan konsep monoteisme, yaitu percaya dengan adanya satu Tuhan. Namun, di desa yang dewasa dan Tuhan yang Maha Esa itu bermanifestasi sebagai sinar suci yang disebut dengan para dewa atau dewata. Nah, itulah para dewa itulah yang menjalani tugas dan fungsinya masing-masing. Seperti Trimurti, Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu pemelihara, dan Siwa pelebur. Contohnya seperti Pak Kepsek sendiri, misalkan ketika Bapak di rumah, Bapak dipanggil sebagai ayah atau Bapak Gita. Nah, ketika Bapak di kantor, Bapak dipanggil sebagai Pak Wayan. Dan ketika Bapak di sekolah, Bapak dipanggil sebagai Pak Kepsek atau Pak Kepala Sekolah. Nah, dari contoh itu dapat kita pahami bahwa Tuhan itu hanyalah satu. Namun, orang arif bijaksana akan menyebutkannya dengan banyak nama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. ada ayat-ayat dalam kitab agama Hindu yang menyatakan itu hal patung. Bagaimana pendapatnya Arimas? Kalau pendapat saya itu adalah hal yang keliru, Pak. Ya, Kenapa demikian? Karena tentu dalam agama Hindu itu kan ada sifat-sifat Tuhan. Yang salah satunya adalah acintya. Acintya itu berarti tidak terfikirkan. Oleh karena itu, Tuhan itu disebut dengan transenden. Yang bersifat transenden yaitu mustahil untuk dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, agar kita mampu memusatkan pikiran kita kepada Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa, maka kita membuat patung yang fungsinya adalah sebagai media agar kita mampu untuk memusatkan pikiran kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. oke. Ya, terus ada juga kita dengar orang bertanya atau memberikan pandangan agama Hindu itu agama yang kejam, agama yang menyiksa orang yang sudah meninggal. Nah, bagaimana pendapatnya Arimas kalau ada pertanyaan seperti itu? Apakah benar agama Hindu agama yang kejam menurut Arimas? Kalau agama Hindu itu bukanlah agama yang kejam, Ya, karena dalam agama Hindu kan mengenal dengan upacara ngaben. ya, Upacara ngaben atau upacara Pitrayadnya. Pitrayadnya itu mengembalikan roh para leluhur. Oleh karena itu, upacara ngaben itu sebenarnya tidak kejam tujuannya, yaitu untuk menghapus atau menyiapkan belenggu keduniawian yang mengikat atma, agar atma itu bisa menjadi suci, yaitu menjadi suci ketika ke laut atau ke pantai atau ke sungai-sungai. Nah, sehingga jika atma itu menjadi suci akan bisa menyatu dengan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tidak setuju. oke, ya. Baiklah pemirsa Suara Dharma yang berbahagia, itu sekilas bincang-bincang kami bersama dengan salah seorang siswa Pasraman Wiradharma Palu. Apa yang dijelaskan tadi, bahwa Hindu tidak benar memuja banyak Tuhan, tapi hanya satu Tuhan yang dipuja. Walaupun dengan ada banyak sebutan nama dewa, itu dilepas karena manifestasi ya, atau fungsi dari Tuhan itu sendiri. Karena ada beberapa ayat yang dapat kita gunakan sebagai acuan yang memperkuat bahwa Hindu hanya memuja satu Tuhan, seperti Eko Narayana Nabi Diwastikasi, ya Bhinneka Tunggal Ika Tanhano dan Mangruwo. Termasuk yang kedua, penjelasan tadi, Hindu itu tidak memuja patung atau berhala. Ya, tapi Hindu memuja Tuhan. Adapun patung itu adalah sebuah media untuk melaksanakan pemujaan kepada Tuhan agar kita menjadi khusus dalam pemujaan. Terus yang ketiga tadi, yaitu pandangan Linda Arimas bahwa agama Hindu tidaklah agama yang kejam atau menyiksa orang yang meninggal, karena proses upacara Pitrayadnya atau upacara pengabean itulah pengembalian unsur Pancamahabhuta kepada asalnya, yaitu tubuh manusia berasal dari unsur Pancamahabhuta, maka dikembalikanlah kepada asalnya tersebut, yaitu dengan acara upacara Pitrayadnya. Mungkin itu sekilas yang dapat kita petik dari bincang-bincang hari ini. Semoga bermanfaat buat kita, dan saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.